Oke. Eh, kita bahas dulu berarti yang ini ya. Ini soalnya karena dia ada di D, berarti dia pasti pakai ABC. Ini. Iya Pak. Jadi kita bahas dulu. Ah. Nah, tapi di jawaban nggak ada ya kemarin ya. Section. Uh, aku udah nyoba ngerjain apa, tapi kayaknya Gimana kalian ngerjain A-nya? itu kan tinggal ku tambahkan aja nanti dia sama itu inverse minus A-nya Pak. Jadi nanti cuma sedikit jalannya Pak, nggak panjang. Ya, ini ya. Ini harus sudah. Berarti kan gini kan? A. Apa? Nah, karena aksioma lapangan itu pasti punya inverse. Iya. Nah, berarti kita boleh ngasih min A Plus A. di kedua ruas. Mm-mm. Nah, karena dia bersifat asosiatif, berarti min A tambah A tambah B sampai min A tambah A itu adalah min A Mm-mm. 0 tambah B sama Iya. B. Agak panjang dikit, karena pasti cuma dua baris ya. Enggak Pak, kayak gitu aku Pak. Nah, nomor satu A udah, sekarang nomor B. Yang B, yang B itu min kali min A sama dengan A. Iya. Min kali min A sama dengan A. Bukan. Gimana nih? Udah bisa buktikan kalian? Aku nggak tahu benar atau nggak punya aku Pak. Gimana? Karen? Jadi itu kayak mana ya? Min satu. Oh tunggu aku kirim Pak. Share screen mau? Enggak Pak, itu cuma selesai yang aku buat Pak. Kayak mana share screen-nya? Ya aja. Mau share screen atau mau WA? Mau kirim WA? Saya kirim WA ya Pak. Udah Pak. Ini yang satu kali A. Oh, yang satu kali. Kayaknya. Oke. Oke. Karena kenapa coba? Kenapa aku mengalihkan ke satu per... Hmm, enggak, malah dari baris pertama menurut saya. Iya, Hmm. kenapa? Makanya nggak tahu kok Pak. Ini, Kan ini hampir sama aja dengan soal yang nomor B. Min. ini kalau nggak salah, caranya itu gini. A ditambah min A kan sama dengan 0. Ini jelas ya identitas. Mm-mm. Nah, terus habis itu sifat yang tadi B-nya itu sama dengan min A. Berarti kalau ini kalau ini kedua ruas saya tambah inverse-nya, inverse dari min A gimana? Inverse dari min A. Plus min A. Nah, ini kan berarti bacanya inverse dari min A. Ya kan? Ingat, Hah? ya kan? Jadi sama dengan 0 ditambah ini berarti Inverse min A. min min A sama dengan 0 min A. Kan A itu bilangan, berarti di real kan? Berarti inverse-nya juga pasti di real. Ini kan bilangan juga. Pasti inverse-nya kan ini juga kan? Iya Pak. Min A, inverse-nya min A. Ya, min A. Gitu kan? Nah, kan bersifat asosiatif ya. Jadi A ditambah min A tambah min A sama dengan min A. Ya, kan? Asosiatifnya yang mana? Asosiatifnya yang ini. Hmm. Ya, min A ditambah min dari min A. Ini sebut saja ini B. B ditambah min B gitu kan ya. No. Baca min A-nya ini B. B ditambah min B. Karena kan sifat identitas kan. Jadi ini kan A ditambah 0 No. sama dengan min A. Oh, A sama dengan min A. Hmm. Ya, baik. apa? Oh, itu bisa aja kita putar-putar Pak. Terus biar sama kayak yang biasa. Diputar-putar Jadi gimana maksudnya?
itu kan Bapak buatnya A sama dengan min min A. Itu nggak masalah ya? Dengan min min A mana? Oh, nggak apa-apa kan kalau Oh. sama dengan kan artinya kiri sama dengan kanan. Ya. Jadi kalau kita baca kanan juga sama dengan kiri, sama juga pertidaksamaan. Kalau kita punya 2 kurang dari 3, kita akan baca dari kiri. Bisa juga kita baca dari kanan kan, 3 lebih dari 2. Hmm. 2 kurang dari 3. Atau kita juga kalau mau baca dari kanan, 3 lebih besar dari 2. Bisa dari kiri, bisa dari kanan. Cuman maknanya beda karena ini tidak sama. Tapi kalau tandanya sama, makanya namanya pertidaksamaan itu. Ini kan namanya persamaan. Nah, kalau persamaan ya berarti mau dari kiri bacanya, mau dari kanan bacanya, ini maknanya sama. Atau kalau mau persis kayak di buku ya gini berarti. 0 itu sama dengan A ditambah min A. Ini kan. Terus kedua ruas ditambah inversenya. Ditambah min A. Nah, ini A ditambah min A. Nah, terus ini ditambah min A. Nah, gini kan. Terus ditambah ini. Nah, habis itu berarti ini berarti tinggal min A sama dengan ini bersifat asosiatif, berarti A ditambah min A ditambah min A. Nah, ini berarti min A sama dengan A ditambah 0, berarti min A sama dengan A. Ya, tapi ini juga benar, ini udah benar karena orang matematika kalau melihat sama dengan itu nggak saklek kiri sama dengan kanan, jadi dia bisa juga baca dari kanan sama dengan kiri. Ya. Tapi kalau mau persis kayak soal ya kayak gini berarti mulainya. Ya, boleh kan nulis gini? Ya, tapi kelihatan kan ini sama sekali nggak ada yang kayak kemarin tadi kan ada muncul min 1 dikali min 1 karena sifat itu baru di C, baru di C, di sifat C. Iya, Pak. Jadi ini benar-benar sama sekali pakai aksioma kemarin kan 10 aksioma. Ini sifat identitas. Habis itu karena sifat identitas min A ini kan elemen di R. Setiap elemen di R pasti punya inverse. Inverse dari min A apa? Ya min A. Udah kedua harus tambahkan min A. Terus dia sifat asosiatif. Awalnya ini pindah jadi ini sama ini. Nah, ini kan saling inverse, hasilnya 0. Nah, gitu. Ya. Sama sekali nggak ada muncul perkalian kan di sini. Iya, Pak. Oke. Sekarang kita yang C. Nah, kalau yang C kan min 1 kali A sama dengan min A. Ini kayaknya sama juga. Itu berarti bisa ya, Pak, min min A gitu. Maksudnya min A itu gimana? Yang ini? Yang sebelumnya? Iya, kayak Bapak buat langsung. Oh, berarti itu inverse dari inverse A. Oh, ya, kita bacanya ingat. Pokoknya jangan menganggap itu bilangan, Karen. Ini sebuah sistem. Jadi kalau ada min A, Karen harus otomatis dipikirnya ini inverse dari A, simbolnya itu min A. Gitu. Simbol inverse dari A itu adalah min A di operasi penjumlahan. Jadi kalau ada min A, berarti kalau di manusia kan berarti apa? Inverse, yang depannya kan inverse dari min A. Gitu. Ya. Tapi ini nulisnya nggak benar. Ini aja yang benar nulisnya. Ini kan nggak benarnya kenapa ini nggak boleh ada 2 operasi berdekatan tanpa ada kurung. Nggak boleh. Jadi harus kayak gini. 0 sama dengan A ditambah min A. Jadi ada kurungnya. Ini kelihatan nanti. Terus kedua ruas ditambah min A. Kenapa boleh tambah min A? Ya karena min A itu bilangan real. Karena bilangan real pasti ada inverse-nya di penjumlahan. Inverse-nya siapa? Ya min A. Gitu kan. Nah, terus tambah kedua tambah min A. Terus ini asosiatif. Ya, selesai. Ya Karen ya. Lanjut ya. Terus sekarang min 1 kali A. Tuh. Min 1 kali A sama dengan A. Ya, gimana ini itunya? Kalau kalian gimana? Mungkin nggak? Pakai dikali min 1 juga nggak? Nah, Oh, yang kalian, yang kalian, pakai perkalian yang A dikali super A gitu ya, Pak? hmm, tahu. Coba, mari kita tengok ya. Gimana caranya muncul min 1 kali A? Min 1. Hmm, pertama itu kan min A. Ini harus Itu kali A. A tambah min A sama dengan 0, kan? Supaya muncul yang ini. Supaya muncul yang min A. Oh, Kan? Sekarang bagaimana cara memunculkan min 1 kali A? Min 1 kali A.
Jadi harus ada satu kali A itu berarti Ini bukannya Mak bilang pakai yang M ya? Yang kali-kali itu. mana yang Itu hmm, dua berapa ya dia caranya? Coba coba terus ini. N ini ya identitas seperti iya, aku udah coba kayak gitu kok, tapi kayaknya itu lihat. tunggu ya Pak. Ah, gimana? Aduh. Ini yang satu kali A ya. Oke, ya sudah. Ya benar. Terus, Ini nah, coba diputar. min A kali satunya bisa. Oh, iya iya bisa. Nah, min A kali satu kan identitas. Iya benar benar benar. Nah, bisa. Ya benar betul betul. Akhirnya dari masuk angka Jadi nggak salah semua. jadi gini ya. Idenya. Ini kan memahalkan idenya kan min satu kali A karen tulis jadi min satu ini jadi A kali super A gitu ya. Ini caranya tadi ya. Ini kali A. Terus karena dia asosiatif kan perkalian berarti ini salah. Ini A jadinya gini kan. Iya Pak. Super A kali A gini kan. Jadi nah ini garis ini boleh nggak ya? Yang Ini ke sini. nggak bisa gitu langsung Pak. Masa nggak ada? Masa nggak bisa dikali? Ah, makanya ini nggak bisa ini langsung Pak gitu. Ini dengan A ya. Kan pertanyaan kita emang yang langsung-langsung harusnya bisa kan min satu kali min satu nggak bisa itu langsung Pak satu gitu. Ya kan? Ya sama ini kayaknya Tapi A dikali B sama dengan B kali A. Ya, saya ragu di sini. Ya, dari mana min A itu sama dengan min A? siapa Ya, maksudnya gitu. yang nggak tahu? Siapa yang nggak tahu itu? Ada kali. Dari mana ini sama dengan ini? Ya, saya coba kita lanjutkan. Berarti min A kali satu sifat identitas ini min A. Oke, berarti kalau pakai pembuktian ini lemahnya di sini ya. Ini ke sini ini dari mana? Coba kalau pakai yang punya saya tadi kan sama sekali nggak ada kelemahan kan, Karen? Pakai sifat-sifat semua kan? Ya Pak. Kayaknya ini juga pakai itu, Karen. Pakai ini. Memunculkan ini. Dari mana saya masukkan ya? Satu, dua, tiga. Hmm. Ini kalau kalau A ditambah min A sama dengan nol. Ya, min A ini sudah muncul. Saya munculkan min satu. Satu tambah min satu gitu. Nol sama dengan satu tambah min satu. Atau gimana? Tambahin min satu A. Ini nggak ada kunci jawabannya ini yang C. Nanti ada nggak kunci jawabannya kalian? Nggak tahu aku Pak. Nggak kucek ke bawah kayak Belum. oh Satu. 1.2. 2 titik berapa itu? Ada, bukan? Cici ada. Gunakan A ke Eh, ini. C tadi ya. Kok sambungan? Itu yang mana keren? A itu Tadi yang yang ini ya, yang A tambah B sama dengan nol tadi ya. A tambah B sama dengan nol berarti B-nya sama dengan min A. Ya, iya iya Pak. oke, yuk coba kita baca. Gunakan ini
Apply A to the equation. Hah? Jadi min satu kali A min satu. Apa? Malah nggak kelihatan kan? Ya namanya hint ya. Hint. Jadi ini masih clue doang, ini bukan jawabannya. Kita suruh mikir dulu ini. Mau kita buktikan min satu kali A sama dengan min satu kali A sama dengan Hmm. Oh iya iya, oke oke. Ini keren. Oke. Jadi ini 0 itu kan sama dengan A kali 0. Iya, Pak. Ini aksioma kan? Ya. Hah? Uh-uh. Ini dikalikan 0. 0. Ada nggak? Ini pakai apa ya? Itu bukannya yang dibuktikan juga ya, Pak, di buku itu? Mana ada dua? Ini udah kita buktikan belum? Eh, itu itu apa itu ya? Dikali Ya, udah kita itu bukannya yang C ya, Pak? Itu kalau di contohnya di halaman berapa itu yang A dikali 0 sama dengan 0. Itu teorema itu ya. Itu, teorema. iya, itu ada pokoknya di halaman 24 itu, Pak, yang menjelaskan A dikali 0 sama dengan 0 itu. Udah kita buktikan belum? Um, Coba lihat buka catatannya. Kayaknya udah ya. Tapi nggak apa. Nanti kita buktikan kalau belum. Sekarang kita coba ini. Pakaiin dulu ya. Jadi mm, sama dengan A kali 1 tambah min 1. Ya kan? Terus, ya. Kita tambah min 1 kan. mm, mm, Nah, terus, kan ada aksioma distributif kan? Berarti A kali 1 ditambah A kali min 1. Ini ya. mm, Atau biar bagus, ya udah. Nanti. 0 itu sama dengan 0 kali A. 1 tambah min 1 kali A. 1 kali A tambah min 1 kali A ya. 1 kali A karena identitas. A ditambah min 1 kali A. Nah, ini kan pakai sifat yang ini. Ya, berarti kalau ada dua bilangan dijumlahin sama dengan 0, maka salah satu bilangan itu adalah inverse-nya. Salah satu bilangan itu adalah inverse-nya, bilangan yang lain. Ada dua bilangan dijumlahin sama dengan 0, maka salah satu bilangan itu adalah inverse dari bilangan yang lainnya. mm. Ini jadi kalau ini dianggap A, ini dianggap B, jadi B-nya sama dengan min A. Nah, B sama dengan min A kan sudah kita buktikan yang ini kan. B-nya siapa? B-nya adalah min 1 kali A sama dengan min A. Ya, Oh, saya nggak nangkep, nangkep nggak? Dapat nggak idenya? berhubungan itu. Ini pakai teorema ini. A tambah Hmm, dengan 0 berarti hmm, A ditambah B sama dengan 0 berarti hmm, adalah min A. Jadi B-nya adalah min A. Nah, B-nya tadi siapa? Ini kan. Min 1. hmm. Nah, sekarang coba kita buktikan yang ini. Yang mana tadi ya? Ya, yang ini ya. Itu hmm, Coba sini. Bentar ya, Karen. hmm. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak, Karen? Oh, Pak? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Nggak. Bisa dipahami ya? Hmm. 0 sama dengan 0 kali A ini gimana sekarang? Karena nemu di mana kemarin? Itu ada di yang halaman berapa tuh, 24, yang 2.11 itu, Pak. A dikali 0 sama dengan 0. We have 5. Gitu. Hmm. Nggak ada.
soalnya C itu Kak. Ini nasi oma. Hmm, Mana? di bawah. Itu dulu Kak. Oh ini ya. Udah pernah Heeh. udah kita buktikan kan? Heeh. Gimana buktikannya? Lupa ya. Oh ini pakai ini nih. Iya, sebenarnya. Ya ini udah kita buktikan kan kemarin dari A B C. Karena Oh, buktikan C ini dia pakai A. Nah, mm-mm. singkat saya kita buktikan A-nya juga, buktikan B-nya, buktikan C-nya ya. Udah ya berarti ya ini ya. Enggak Kak. Nah sekarang berarti sekarang yang Min satu kali min satu. sekarang yang ditunggu-tunggu ini ya. Yang satu kali yang satu. Yang satu. Yuk gimana kalian? Setelah mengetahui pola-pola pembuktian itu, kira-kira dapat ide nggak? Satu Hmm. sama dengan satu. Ini pasti pakai ini juga, pakai ini, pakai sifat ini. Jadi, hmm, cakaran tadi mulainya dari mana? C4. Gimana kalian? Kok saya nggak dapat ide ya? Hmm. Oh, oke. Terus, hmm, oke. Nah, kemudian itu, ini kita udah boleh pakai sifat ini kan? Karena C udah kita buktikan ya.
Ya, Kak. Salah. Nggak boleh. Ini berarti 0,1 ditambah 0,1 0,0 dari 0,1 terus nah ini satu udah muncul nih ini satu sekarang gimana caranya supaya muncul lagi muncul kali ini atau ya ini. 20 pupil 11. Aduh nggak tahu karena ini penasaran ya next aja ya coba saya bikin saya renungkan dulu. Kita ke materi aja gimana daripada Lanjutin. yang lain. Kita ini abstrak atau majali Itu nggak ada lagi ya. Kemarin. ini 12 ya misalkan A B dan C Namanya kompetitif prospek A is unit. A itu unit berarti A punya inverse berarti kan Iya. B dibagi C jika dan hanya jika AB AB habis dibagi C B membagi C jika dan hanya jika AB membagi C gitu ya maksudnya Iya, Pak. dividers itu membagi atau dibagi tuh Divide membagi. Itu kan aktif ya. jadi membagi ya B membagi C jika dan hanya jika jadi A B C elemen dari ring komutatif anggota dari ring komutatif terus hanya unit terus yang disuruh buktikan B membagi C membagi habis C gitu ya atau C habis membagi B gini ya berarti jika dan hanya jika kenal nggak notasi ini kalian Itu yang apa ya? Keterbagian itu. ya C habis membagi B kalau ini kan B dibagi B membagi C oh ya kebalik ya berarti ya B membagi C berarti ini B membagi C habis membagi C jika dan hanya jika B habis membagi C nah B membagi C ini sekarang kita ke arah sana dulu ke arah kanan kalau ke arah kanan berarti teoremanya jika B habis membagi B maka kita harus buktikan AB juga habis membagi C ini modalnya nah B habis membagi C artinya apa B habis membagi C artinya C sama dengan B kali K untuk suatu bilangan bulat ya nah C sama dengan B kali K nah, terus habis itu arah kita adalah AB juga habis membagi C AB juga habis membagi C Unit ini Pak, apa nih pakai? ya saya enggak kalau AB habis membagi C itu berarti arahnya itu C sama dengan AB kali suatu konstanta. Oh ya, oke. AB kali suatu konstanta. Nah, sekarang ini kan kita udah punya modal BK, tinggal munculin A kan? Tinggal munculin A. Nah, K itu kan bilangan bulat ya.
bilangan bulat. Oh, sorry, ini anggota R ya. Tapi ya, Iya. bagian berarti harus bulat ini. Konsep bagian itu berarti harus bulat. Hmm. Harus kan? Kalau ring matrik gimana? Kalau ringnya matrik, berarti konsep ini gimana? Enggak. Makanya enggak kalau pakai notasi ini. Ini kasih dibilang bulat dan dari bilangan. Apa ya maksudnya? B divide C ini maksudnya B habis bagi C atau C yang habis bagi B sekarang? Itu siapa yang bagi kok divide? Bagi ya. Bahasa kok Berarti ini harusnya R berarti. Mana ya? R atau field-nya ya? Tanya ini. Kalau ring karena pertanyaannya boleh nggak saya tulis gini ya? Coba kalau karena kita abaikan ya. Maksudnya diabaikannya itu dia anggota Z atau anggota R. Ya, karena ringnya kan belum tentu Z, ringnya kan bisa aja matrik kan. Nah, apa sih matrik sama dengan matrik kali skalar? Kan nggak mungkin ya. Nah, saya coba misalkan eh, ini boleh kan saya tulis jadi B kali 1 kali K. Nah, terus karena A-nya unit, A kali super A. Ya kan? Kali K. Nah, terus ini super A. Nah, K per A ini belum tentu bilangan bulat. Nah, ini sih. Ini nomor berapa ya karennya? 12. Genap, nggak ada jawabannya ini ya. Nggak tahu ini saya keren. Ini soalnya lemah di konsep K-nya ini anggota Z atau anggota R. Terus kalau di anggota Z, K per A ini belum tentu bilangan bulat. Ini maksud saya tadi arahnya mau ke arah sini loh. K kali K1, K yang lain. K per A ini sama dengan K1. Udah kan? Ini kan sasaran kita kan ini. Jadi kesimpulannya, karena C sama dengan AB kali K1, berarti kita bisa simpulkan berarti AB habis bagi C. Itu maksudnya. Nah, cuma di sini lemah. Lemahnya kenapa? Pertama, K-nya enggak. Pertama konsep ini benar enggak pakai notasi ini keterbagian ya. Karena setahu saya konsep keterbagian itu di bilangan bulat. Padahal ini ngomongnya ring itu enggak harus bilangan bulat, bisa aja matrik. Nah, terus yang kedua, yang lemah yang kedua adalah ini. Ada K per A. Nah, K per A. Kalau K-nya ini anggap aja bilangan bulat, K per A itu belum tentu bulat kan? Nah, padahal ini kan harus bilangan bulat. Ini kan harus bilangan bulat kan? Untuk mengatakan keterbagian. Untuk mengatakan AB habis bagi C ini harus ada bilangan bulat kan? Nah, K per A belum tentu bilangan bulat. Terus kalau misalkan ini ringnya yang matrik misalkan, nah matrik per apa ini kan nggak ada. Gitu. Ya, jadi banyak saya nggak tahu ini. Saya nggak tahu sama maksud soal ini. Apakah benar? Kayaknya sih nggak benar kalau pakai notasi ini keterbagian. Let A dan B describe all the subring of the ring. Gambarkan semua subring dari ring integer. Ya udah yang di atas tadi kan. Ring integer. Subringnya kan ini berarti. Z kan ini. Nah, subringnya ya 12 ini subringnya Z juga. Ini subringnya ini, subringnya ini. Terus misalkan AB N itu buktikan bahwa MAB A dan B-nya itu punyanya R, ring. M-nya skalar. Nah, nah ini jelaskan kalau ini. Ringnya belum tentu matrik, belum tentu skalar kan. Tapi M-nya jelas skalar katanya. Buktikan bahwa M kali AB sama dengan M kali A kali B sama dengan AB. Kalian lihat, di sini A kali B-nya ada notasinya nggak? A dikali B.
Nggak ada kan? Artinya apa? Artinya dia pakai operasinya ringnya, operasi kedua dari ring. Belum tentu kali. Oh. Nah, yang kali di sini, yang titik ini itu untuk membedakan bahwa ini beda loh sama ini. Jangan dianggap ini skalar semua loh kalian ya. Bayangkan aja R-nya itu matrik ringnya. Jadi A sama B ini pasti matrik kan? Ya, A sama B ini matrik kan. Jadi A kali B ini dikalikan perkalian dari perkalian matrik, bukan perkalian bilangan kan? Nah, M-nya ini bilangan bulat. Nah, berarti artinya M-nya ini dikali sama ini, perkalian skalar berarti ya. Makanya notasinya beda. Ada titik, di sini nggak ada kalinya. Ini ada titik, di sini nggak ada kalinya. Kenapa nggak ditulis M titik A titik B? M titik A titik B. Kenapa nggak gitu-gitu? Kenapa nggak A titik M titik B? Gitu? Kenapa ada kadang muncul titiknya, kenapa ada enggak gitu? Untuk membedakan bahwa ini perkalian skalar, belum tentu anggota R. Ini yang keluar yang gini-gini ya keren ya. Ini 18, 19. Ayo gimana kalian? Oh, yang Dapat ini 14. Ini 15 juga sama karena ini pasti pakai ini. Ini apa? Misalkan n integer hanya elemen dari ring. Yang kayak gini namanya aksi. Karen. Aksi pada struktur aksi. Grup aksi, ring aksi, gitu. Tergantung strukturnya. Kenapa kok dibilang aksi? Karena dia mengoperasikan dengan yang di luar dari grupnya. R-nya ring, terus ring kan udah punya struktur sendiri tuh. Jadi kali-kali dibagi gitu. Tapi dia mencoba mengalihkan dengan yang di luar itu. Sama M. Kalikan sama ini. Nah, yang seperti itu disebut aksi namanya. Action group kalau yang diaksikan group. Action ring kalau yang diaksikan ring. Gitu. Ya. 18. Yuk kita coba 18 aja ya. Yang Pak. belum tentu bisa juga yang 18. Misalkan A punya ring R, ya. A-nya anggota R, S-nya sama dengan X elemen R, kemudian sehingga AX sama dengan 0. Jadi dia si S ini himpunan yang gimana? Ngumpulin semua anggota R ya, yang kalau dikali sama A hasilnya 0. Tunjukkan bahwa S itu adalah ring dari R. Jadi kan bahwa S itu subring dari R. Jadi Pakai teorema langsung bisa gitu, Pak. Yang 3 itu doang. Langsung coba masukin. Enggak ya? kosong. Cuma Iya, kosong. ya 0, input. 0 di R itu pasti anggota S kan? Iya, Identitas di R pasti anggota S. Kenapa? Kenapa kok iya? karena Nah, ya, karena A kan dia ring. kali 0. Iya, sama dengan nama. Iya, karena harus memenuhi ini kan untuk jadi anggota S. Iya. Jadi anggota S harus memenuhi ini. Berarti, nah, memenuhi apa ini sifatnya? Jadi A kali 0 di R, 0. Nah, 0 ini kita nggak tahu ini 0-nya siapa ini. Pokoknya 0. Ya. Jadi, karena A-nya kan sembarang kan? S ini ngumpulin si X. Yang kalau dikali sama si A, hasilnya 0. Nah, 0-nya di ring, kalau saya kalikan A, pasti 0 juga kan? Nah, berarti anggota S kan? Ya. Iya. Artinya S-nya bukan himpunan. Terus yang kedua, A minus B. B, kita anggota S. Jadi, ambil eh, ambil X, Y anggota S. Ya. Karena X Y anggota S berarti artinya memenuhi AX sama dengan 0, terus AY juga sama dengan 0. Karena anggota S berarti AX sama dengan 0, AY juga sama dengan 0. Ya. Paham nggak kalian? Paham, Pak. Nah, terus bagaimana caranya menunjukkan
X min Y juga anggota S gitu kan. X min Y berarti sama dengan apa? X min Supaya jadi anggota S berarti pakai AX. pakai A. Jadi A kali X min Y itu sama dengan Oh, AX min AY. baik. Gitu kan? AX-nya Ya. tadi 0, dari mana? Dari sini. Dari ini Nol. 0, berarti ini 0. Nah, Berarti elemen S. kita punya A kali X min Y sama dengan 0. Jadi padahal kalau anggota S itu harus A dikali sesuatu sama dengan 0. A dikali sesuatu sama dengan 0. Berarti sesuatu ini harus anggota S. S. Jadi sebenarnya anggota S. Hmm. Ya, Hmm. betul? Iya, Pak. A dikali sesuatu sama dengan 0. Sesuatu itu harus anggota S. A dikali sesuatu sama dengan 0. Sesuatu itu harus anggota S. Dihimpun sama S. Ya. Nah, yang ketiga apa? Pasti kalau aljabar suka yang kayak gini-gini Karen. Karena bisa diotek-otek dibanding yang kayak gini nih. Yang kayak gini, yang satu kali satu, yang kayak gini-gini. Nggak bisa, itu harus benar-benar dapat ide. Kalau ini kan kita bisa oprek-oprek dari yang diketahui, dari ininya. Kalau kayak gini, apa yang dioprek-oprek? Yang ketiga apa ya? Perkalian ya. A kali B. Ambil X, Y, anggota S, X, Y, anggota S, berarti X sama dengan 0, Y juga sama dengan 0. Nah, berarti eh, AXY supaya XY, kalau X kali Y apa? X kali Y. Kalau AXY, Ya, AX Y. Ya, AX Y, Pak. Maksudnya. Hmm. nah ini agak hanya double soalnya. Kan? Kan sasarannya apa? Sasarannya harus X Y. sasarannya itu XY harus anggota S kan? Iya, Pak. Ini harus anggota S. Nah, XY harus anggota S artinya apa? Harus sampai ketemu bentuk ini. Ya kan? Harus sampai ketemu bentuk ini. Kalau AX kali AY sama dengan 0 gitu kan. Terus habis itu A kali A kali XY sama dengan 0 gitu. Terus A-nya, nah ini unitnya dipakai di sini. A-nya anggota R kan? Ini ngomong dulu nggak tadi kan? Oh enggak ya. Gak harus jelas bilang anggota. Iya. A, Mas. Maksud saya kalau A-nya unit, kita bisa tulis gini. Nah, nah, ini double soalnya A-nya kan? Yang dikasih tahu A bilang story-nya, Pak. Tapi bilang story itu bisa jadi unit. Belum tentu unit. Ya, aku belum bisa jadi, Pak. Nggak boleh tapi. Jadi, gimana ya? Hmm, Ini nomor berapa? 14. 14 satu ya. Ini nih. Gimana cara ngilangin A-nya? Hmm.
Karen, ini saya pause dulu ya. Saya mau jemur baju dulu, nanti kita sambung lagi ya. Iya, Pak. Yuk, Ini, coba dipikirin dulu ya. iya, Pak. Ini Kita ini sambung. dimatikan. Ini di apa lagi, Pak? Dimatikan atau gimana? Dimatikan, nanti saya kasih link barunya ya. Oke, Pak.